Shalom Tiberias yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama datang beribadah sama Tuhan Yesus. Bahkan kita boleh masuk di minggu yang terakhir di bulan ini. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan yang nyata bagi setiap kita, amin. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan mujizat Tuhan sepanjang bulan ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kembali kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita di sesi yang pertama pagi hari ini. Kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Dan dengan hati bersyukur merasakan hadirat Tuhan Yesus yang indah di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami. Namun kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan. Semua karena kebaikannya Tuhan Yesus yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus juga percayakan bagi setiap kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus kami bersatu berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan, ataupun setiap kami yang tersambung via live streaming pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan diri kami mau persembahkan hidup kami untuk jadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami hidup, Engkau yang memberikan kami masa depan yang indah. Engkau yang memegang setiap tangan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karenanya kami mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sambil tutup Bapak. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan percaya
bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Panggil namanya sama-sama. Yesus Tuhan. Pagi hari ini bangkitkan iman percaya, Dia menyertai setiap. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kemenangan dari hatimu sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau yang memberi setiap kami kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, pegang janjinya dengan tangan kananmu. Berjanji setia bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Suka namanya Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Terima kemenangan yang baru pagi hari ini dari Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dari hatimu umat Tuhan. Bangkitkan iman percayamu sama-sama umat Tuhan. Kita katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh Yesus, Yesus memberiku. Makasih Tuhan. Kemenangan.
pernah melepaskan genggamannya dari setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Pagi hari ini kami bersuka Tuhan. Kami terima kemenangan daripada kemenangan. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Yesus memegangku. Kita bangkit berdiri umat Tuhan sama-sama. Pagi hari ini angkat tinggi kedua tangan. Bangkitkan iman percayamu sama Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah tinggalkan setiap kita. Yesus memberiku kemenangan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Panggil namanya. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yang percaya kita diberi kemenangan dari Tuhan, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Bagi namanya Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya dari hati kita dengan imanmu katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya kita dimenangkan, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus di atas kepalamu. Hadi sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Yesus memberiku kemenangan daripadamu. Kasih Tuhan tiada yang sembah Yesus yang memberiku damai sejahtera. Terima kasih.
nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bahkan untuk pagi hari yang indah kami nikmati saat ini Tuhan Yesus. Sungguh harapan kami gak akan pernah hilang kalau kami percaya sama Tuhan Yesus. Kami gak mau takut, kami gak mau ragu lagi Tuhan. Sebab tangan Tuhan ada selalu bagi setiap kami. Yang percaya angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama di hadapan. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sama-sama. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Benar Tuhan, surya kan terus ada. Bangkitkan imanmu sama-sama dari hatimu, katakan. Saat ku pikirkan hanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kebaikanmu, kami boleh menikmati setiap berkat-Mu Tuhan. Pagi hari renungkan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih
kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat kami renungkan setiap kebaikan Tuhan, saat kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan, maka kami percaya pagi hari ini kebaikan, kemuliaan Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, hadirat Tuhan Yesus selalu tinggal dan beracara dalam setiap kami. Terlebih Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau datang memuji nama Tuhan. Kami rindu datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus segala pujian, hormat, dan syukur kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Berdiri atas firman-Nya, haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Yeay! Ayo sekali lagi lebih semangat, come on. Yalakan. Suku mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Kanan kirimu, kau. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi. Utama dan dari suku mana berdiri atas firman-Nya, haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Siap-siap dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Di nama Tuhan Yesus bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, amin. Kita semua saudara-saudari Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Come on.
naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya sekali lagi jemaat Tuhan. Sampangan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus baik, amin. Saya meletakkan yang percaya Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sama-sama untuk menyaksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Dibutuhkan untuk Mengerti Kehendak Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Apakah kita sudah hidup serasi dengan kehendak Tuhan, saudara? Apakah kita mempergunakan waktu atau kesempatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dengan bijak? Kebanyakan kita suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir, jadi atas dasar keinginan hati saja, misalnya tuntutan gaya hidup, atau juga disebabkan oleh pergaulan. Oleh sebab itu, dalam melakukan segala sesuatu, hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, yaitu apakah Tuhan Yesus berkenan? Kita selalu minta perkenanan Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Berikan hati kita untuk mau diajar. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Dan kemudian selalu minta hikmat Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan akan mampu mengelola segala sesuatu dan bekerja dengan baik, sehingga hidupnya akan berhasil dan bahagia. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketaatan adalah hal yang mutlak, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih, dengan penyangkalan diri dan harga yang harus kita bayar. Kita taat dari mulai hal-hal yang kecil setiap harinya. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala yang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan suara Gembala Sidang kita terkasih pada tanggal 30 Maret 2025 dengan tema Mengatasi Tawar Hati. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, pagari dan lindungi kami semua dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari dosa, agar kami semua hidup dalam pertobatan. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Disembuhkan dari segala sakit penyakit, tidak resesi. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri kami rumah di bumi dan di rumah di sorga. Berkati kami semua ya Tuhan, agar hidup yang jujur, kejujuran menyangkut masuk pintu sorga. Agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati? Yang pertama, berpikir menurut firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, 2 Korintus 4 ayat 18. Memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan akan mengubahkan tindakan dan perilaku kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pola pikir sangat menentukan seseorang mengalami kemajuan atau kemunduran. Tetapi ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus selalu mengawasi hidup kita, maka
yang kita lakukan hanyalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Itu ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, belajar menerima keadaan dengan senang hati. 2 Korintus 4 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam hidup ini ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh kita sendiri. Karena kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Kita harus ikhlas, tidak memaksakan kehendak kita. Tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk menerima keadaan apapun itu, baik atau sukar, dengan senang hati dan berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Yang ketiga, selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah yang baik. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Buah adalah tanda kehidupan baru. Buah bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah karunia dan anugerah Tuhan. Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk selalu siap hidup bagi Kristus dan hidup berbuah, kita harus selalu hidup dalam doa kepada Yesus dan kita mau selalu menjadi manusia baru. Yaitu orang yang hidup dalam kejujuran, menjaga perkataan, selalu dalam kesetiaan. Buang kepahitan, singkirkan pertikaian dan amarah. Sehingga kita dapat hidup untuk memberi buah-buah yang baik dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuh dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kembali kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kemenangan-kemenangan yang kami raih itu semua karena Tuhan Yesus. Karena perbuatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Maka kami bersyukur atas hal yang baik, segala hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penebusan dosa dan kesalahan kami lewat darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, di dalam kami menjalani hari demi hari di dalam hidup kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan ingatkan, kami butuh Tuhan kuatkan, kami butuh Tuhan hiburkan lewat setiap perkataan. Maka hari ini kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan pastinya firman Tuhan digenapi dalam setiap hidup kami. Berbicaralah Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Ya, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian kami Tuhan. Kasih Yesus. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku.
Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, kau sentuh hatimu tuh, hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, setiap pujianmu di hadapan Tuhan, membawa pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu,
kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Yesus, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagimu pujian, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Hanya bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Bersama dengan keluarga kami mengucap syukur. Kami masuk di minggu yang baru, yaitu masuk di minggu yang terakhir di bulan ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, janji-Mu memelihara kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Lebih lagi, dengan iman percaya kami datang mengimani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala pergumulan penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Allah di dalam kehidupan setiap kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan.
Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Dengan ucapan syukur, sukacita, kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya dipelihara Tuhan, kita bersyukur, amin. Siapa yang mengucap syukur pada pagi hari ini datang pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada kekuatan dan berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Berikan sekali lagi salam kanan kiri saudara, kasih senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah sekali lagi. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Jemaat juga di Gading Nias, jemaat juga di live streaming saudara. Dan saya, kita semua mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara dan saya, kita boleh berada sebagaimana kita ada. Amin, puji Tuhan. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk buka Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru. Saudara yang bawa Alkitab buku boleh dibuka di Injil Lukas. Saudara yang lihat dari HP-nya boleh langsung diketik. Saudara yang di rumah juga di live streaming dimanapun berada. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Haleluya, sama-sama kita lihat saudara, Lukas 5, 37 sampai dengan 39. Saya akan baca 37 dan 38 lebih dulu. Nanti 39 kita akan baca bersama-sama. Semua yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayatnya yang ke-37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. 28. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, sejauh ini kita baca firman Tuhan. Siapa orang yang diberkati? Orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya pasti berbahagia. Amin. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tinggal sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, apapun hari ini yang menjadi tantangan dalam kehidupan saudara dan saya, mari saudara dan saya, apapun persoalan masalah, kita cari Tuhan. Amin. Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, pagi hari ini kita belajar, yaitu satu pelajaran pengajaran yang baru, ya saudara, berkat yang baru bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, berkat yang baru. Iya, firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya beri judul, saya beri tema, anggur baru, berkat baru. Sekali lagi, anggur baru, berkat baru. Haleluya. Ya saudara, anggur baru dari mana? Tadi dikatakan saudara firman Tuhan dalam ayat yang ke-38. Kita tadi sudah baca. Lukas 5 tadi dikatakan, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya saudara-saudara, kantong anggur itu bahasanya atau namanya istilahnya kirbat. Ya saudara, jadi kantong yang baru itu hanya bisa menyimpan anggur yang baru juga. Atau anggur yang baru hanya bisa masuk disimpan di dalam tempat atau kantong yang baru juga. Anggur yang baru nggak bisa bertahan di dalam kantong atau tempat yang lama. Mengapa? Karena tempat yang lama atau kantong yang lama, kirbat yang lama itu akan hancur, akan rusak. Nah, ini satu perumpamaan saudara Bapak Ibu, pengajaran yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang Yahudi, imam-imam Farisi, imam-imam kepala. Di sana juga ada murid-murid Yesus yang mengatakan tentang apa saudara? Bahwa perubahan hati, perubahan sikap hati menuju kepada yang lebih baik, ya saudara, karena percaya kepada Yesus itu lebih penting dibandingkan peraturan-peraturan atau ritual-ritual keagamaan. Iya saudara, jadi saudara, kalau saudara nanti ada waktu di rumah, saudara boleh lihat di Lukas 5 ini ayat 33 sampai dengan 39 itu tentang hal berpuasa.
Jadi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka bertanya kepada Yesus, ya, ketika mereka sedang berpuasa, mengapa murid-murid Yesus kok nggak berpuasa juga? Ya, Yesus menggambarkan satu perumpamaan, pengajaran kepada orang-orang ahli Farisi ini, bahwa kehadiran Yesus itu seperti yaitu kehadiran seorang mempelai di dalam acara resepsi. Ya saudara, masa saudara namanya acara resepsi masa puasa gitu kan saudara. Namanya resepsi, ucapan syukur. Saya yakin gak ada yang puasa saudara Bapak Ibu. Ya namanya acara resepsi saudara, pasti semua makan dan minum, sukacita. Ada ucapan syukur, katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan ucapan syukur. Amin. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur. Saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya bersyukur. Saudara dan saya kita punya keselamatan. Kita punya jaminan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan janji di dalam Yesus, saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Usahamu berhasil, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengajar kepada saudara dan saya melalui perumpamaan ini. Ya saudara, bahwa ya orang-orang ahli Farisi atau imam-imam kepala, ya saudara, mereka hanya menekankan ritual keagamaan. Ya saudara, yaitu berpuasa tadi. Tuhan Yesus tidak anti hukum Taurat, tapi banyak dari mereka pada saat itu saudara, mereka berpuasa, tapi mereka tidak mengerti makna sesungguhnya atau makna spiritual, makna kerohanian dari berpuasa. Ya, mereka hanya datang beribadah, mereka hanya tahu keagamaan, ya, tapi tidak mengerti sesungguhnya, ya saudara, tentang pertobatan hati. Karena hati yang akan menentukan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, ada banyak orang pada saat itu saudara, mereka hanya beribadah sebagai ritual keagamaan, tapi hatinya tidak bertobat. Hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya, mohon maaf saudara, bahkan jahat. Iya saudara, saudara kan tahu kita semua ya ini pelajaran sekolah minggu bahkan saudara ya, yang merancangkan yaitu menangkap Tuhan Yesus kan adalah ahli-ahli Farisi, imam-imam kepala ya saudara ya, karena mereka tidak terima dengan kehadiran Yesus, dengan pengajaran Yesus, yang apa saudara, yang memberikan pembaharuan. Sama-sama katakan dengan saya, pembaharuan. Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, di dalam Yesus setiap hari pasti ada kasih yang baru. Pasti ada berkat yang baru. Pasti ada kekuatan baru. Ada pengharapan baru bagi kita. Ada mujizat yang baru. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus, setiap hari ada mujizat baru. Ada berkat baru. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita harus imani ini ya, dan Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, Tuhan memakai sebuah sarana, satu sarana yang namanya anggur. Anggur yang baru tidak bisa masuk di tempat yang lama atau di kantong yang lama, karena kantong itu pasti akan rusak. Itu adalah gambaran bahwa kehadiran Yesus yang membawa pembaruan. Ya, Yesus, anggur itu adalah gambaran pribadi Tuhan Yesus sendiri, ya saudara, yang masuk di dalam kehidupan manusia, membawa pembaharuan, ya pembaharuan hati, pembaharuan pola pikir, pembaharuan hidup secara keseluruhan. Nggak bisa masuk, nggak bisa diterima kalau pola pikirnya masih lama. Kalau hidupnya masih mengikuti tradisi-tradisi kegiatan yang lama. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pagi hari ini saudara dan saya kita belajar ya saudara, bahwa anggur ini sangat luar biasa. Ya saudara, bahwa bukan kebetulan saudara Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai sebuah sarana yang namanya anggur. Ya, dalam tradisi orang Yahudi saudara, kita belajar pada pagi ini ya beberapa tradisi anggur dalam tradisi orang Yahudi secara umum. Ya, saya catat ada beberapa. Anggur sebagai simbol sukacita. Ya, saya pernah sampaikan di sini saudara Bapak Ibu ya. Anggur simbol sukacita. Sama-sama katakan dengan saya, sukacita. Yes, ya saudara, sukacita. Ya, karena orang Yahudi saudara, mereka selalu hidup saudara itu dekat dengan anggur dan minyak. Ya, minyak adalah minyak zaitun. Ya, kalau saudara ingat di Yohanes pasal 2 ya, ada perkawinan di Kana. Ya, mereka dalam acara perkawinan tentunya ada anggur ya sebagai simbol sukacita. Lalu anggurnya apa? Anggurnya dalam perkawinan di Kana, anggurnya apa? Habis. Ah, puji Tuhan. Iya saudara. Puji Tuhan ada suaranya. Iya, anggurnya habis. Waktu anggurnya habis, ya Yesus diundang di tengah-tengah perkawinan acara resepsi tersebut. Dan Yesus mengubah air menjadi
anggur. Amin. Saya berdoa saudara dan saya, mujizat yang ajaib terjadi atas keluargamu, keluargaku. Katakan amin. Ya saudara, dan saudara boleh catat baik, ya saudara, kita boleh imani ya mujizat tersebut terjadi di keluarga. Mujizat tersebut terjadi di perkawinan. Apa yang saya mau sampaikan saudara, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali di muka bumi ini saudara adalah air jadi anggur. Katakan amin. Bukan orang buta melihat, bukan orang lumpuh berjalan saudara. Setelah itu ada orang buta melihat, ya saudara, ada orang lumpuh berjalan. Setelah itu ya ada begitu banyak mujizat yang luar biasa terjadi. Tapi air berubah menjadi anggur, itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali. Ya saudara, mengembalikan sukacita yang ada di dalam keluarga rumah tangga. Saya berdoa keluargamu, keluargaku ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudara, anggur sebagai ritual kidus. Ini dalam tradisi orang Yahudi ya. Apa itu kidus? Kidus itu doa berkat. Kidus itu doa berkat. Kidus itu artinya pengudusan atau penyucian. Atau dalam bahasa lainnya, ya saudara, sama bahasa Ibrani juga itu namanya kados sebutannya. Saudara mungkin pernah dengar, kados atau kadesi. Ya, artinya pengudusan, penyucian, doa berkat yang diucapkan atas anggur. Ya saudara, yang akan dipakai atau diminum di dalam perayaan-perayaan tradisi Yahudi atau hari Sabat biasanya saudara. Jadi namanya anggur untuk kidus atau anggur dalam perayaan kelahiran yang berikutnya saudara. Jadi anak-anak bayi yang lahir, ya saudara, itu diberikan anggur pada saat 8 hari mereka lahir. Ya, seorang manusia lahir, anak bayi lahir saudara, itu diberikan anggur diurapi dengan minyak. Saya boleh ditampilkan gambar ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ya, ini gambar ilustrasi aja saudara ya. Jadi anak bayi pun ya sudah diberikan anggur perjamuan. Ya saudara, tanda pengudusan ya diserahkan kepada Tuhan, diurapi dengan minyak. Itu sebabnya saudara dan saya, anak-anak kita pun harus diserahkan kepada Tuhan. Amin. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita dikuduskan untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Iya saudara, Bapak Ibu, saudara, keluarga rumah tangga, saudara serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin pagi hari ini mendengar, Pak Pendeta, saya belum punya anak Pak. Ya boro-boro punya anak, berkeluarga aja belum Pak. Ya saya jomblo Pak, 15 tahun. Wah, itu kalau KPR itu udah dikit lagi lunas. Semangat ya, semangat. Ya, sebelum tahun 2025 habis ya, Tuhan beri pasangan yang sepadan. Ya, amin. Lah yang tepuk tangan kok bapak-bapak ini. Harusnya anak-anak muda ya. Yang masih single ya, puji Tuhan ya. Biar ini menjadi catatan, jadi pelajaran ya saudara. Walaupun saudara mungkin belum menikah ya, tapi suatu hari catat baik ya, ketika engkau berkeluarga ya, ketika engkau dikaruniai dengan keturunan ilahi, anak-anak ya dari Tuhan, bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Amin, serahkan mereka kepada Tuhan. Ya saudara, memang ini tradisi Yahudi, tapi saudara dan saya kita pun juga percaya secara kekristenan, saudara dan saya kita terima korban tubuh darah Yesus. Amin, darah Yesus, darah yang menyucikan, mengampuni, memeteraikan saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya warga sorga oleh kasih Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Berikut dikatakan anggur dalam perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud? Perjanjian perkawinan. Ya saudara, orang-orang yang menikah, ya saudara, minum anggur sebagai perjanjian pernikahan, perkawinan ya antara dua pribadi, pria dan wanita. Ya dikuduskan di dalam Tuhan, ya saudara, dan juga agar perkawinannya sukacita. Ya saudara, keluarganya sukacita. Berikut anggur dalam perjamuan kudus. Kita sudah tahu, ya, dan saudara dan saya betapa bersyukurnya saudara dan saya. Kita ada di tempat saudara dan saya, kita terima tubuh darah Tuhan Yesus. Ya, setiap hari saudara dan saya kita terima perjamuan kudus minyak urapan. Saudara dan saya bersukacita, bukan hanya itu, saudara dan saya kita dikuduskan, kita menjadi sehat, kita menjadi sembuh. Saudara dan saya panjang umur, katakan amin. Saudara dan saya diberkati berhasil, saudara dan saya berbahagia, katakan amin. Ya, makna secara rohani karena Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya agar kita hidup. Amin. Ya saudara, bahkan saudara kalau saudara baca berita secara ilmu pengetahuan saja, ya contoh saudara, ya beberapa orang-orang di dunia ini yang panjang umur, rahasia mereka untuk panjang umur saudara, salah satunya adalah mereka suka minum anggur.
Iya saudara, bicara anggur yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah anggur merah. Iya saudara, mereka suka minum anggur, tentunya dalam takaran yang baik. Amin. Iya saudara, bukan kelebihan takaran. Kalau kelebihan takaran, aduh mabok mahok. Iya saudara, saudara bisa ya bisa nggak sadar ya saudara ya. Dan itu juga jadi nggak baik. Karena apa saudara? Secara ilmu pengetahuan, anggur itu baik untuk apa? Untuk jantung. Iya saudara, secara ilmu tentu dalam takaran, sekali lagi dalam takaran yang baik ya. Untuk kesehatan, ya saudara, untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Ya setiap hari, apalagi saudara dan saya kita menerima anggur perjamuan kudus tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimeteraikan untuk menyelamatkan, memberkati saudara dan saya. Kita menjadi warga sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir saya catat itu anggur kosher. Apa itu kosher? Kosher itu adalah sebuah peraturan makan yang sehat bagi orang Yahudi. Ya saudara, itu namanya kosher. Jadi ya ada makanan-makanan yang tertentu yang diatur, ya makanan-makanan yang sehat bagi bagi mereka, ya bagi bangsa ini. Ada anggur juga di dalam kehidupan mereka. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saudara dan saya kita siap untuk menerima berkat baru, ya saudara, dengan hati yang diperbaharui. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang baru. Yes. Karena sekali lagi saudara Bapak Ibu, hati menentukan kehidupan saudara dan saya. Hidupmu tergantung hatimu. Kalau hatimu baik, ya saudara, hidupmu pasti baik, katakan amin. Kalau hatimu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya hatimu serius sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu, saya percaya, ya saudara, bahwa hasilnya pasti luar biasa. Ya orang di luar saja saudara Bapak Ibu, ya mungkin bukan secara rohani gitu saudara ya. Kalau orang hatinya sungguh-sungguh, ya orang yang ulet gitu saudara. Orang yang sungguh-sungguh gigih di dalam hidupannya, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Orang di luar juga tahu kok saudara, ya bahwa apapun yang dikerjakan kalau hati sungguh-sungguh pasti hasilnya akan berhasil. Amin saudara, apalagi saudara dan saya kita di dalam Tuhan. Yang pertama, sama-sama kita pelajari anggur baru. Ya saudara, memerlukan wadah yang baru. Wadah itu tempat, sekali lagi. Kita lihat sama-sama Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Alkitab mengatakan bagi kita semua, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita lihat kalimat yang terakhir saudara Bapak Ibu. Di sana ditulis saudara, melakukannya. Sama-sama katakan dengan saya, melakukan firman Tuhan. Iya, tujuan dari segala yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan, firman-Nya diberikan kepada saudara dan saya. Dan tujuan daripada Tuhan memperbaharui hati hidup saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Supaya saudara dan saya ketika kita melakukan kehendaknya, saudara dan saya berbahagia. Ya saudara, hasilnya saudara dan saya berbahagia. Orang yang berbahagia hidupnya pasti ada buah-buah roh. Katakan amin. Orang yang berbahagia, ya saudara, memang belum tentu juga hidupnya mulus-mulus aja. Perjalanan hidupnya mungkin baik-baik, memang belum tentu. Orang berbahagia, ya seringkali ada tantangan, ada persoalan. Tapi di tengah-tengah proses perjalanan, orang-orang yang beriman, yang berbahagia, ada buah-buah roh. Ya saudara, itu sebabnya buah-buah roh dari mana? Dari pengenalan akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Hati kita harus memiliki hati yang baru. Ya, wadah yang baru, tempat yang baru, itu hati yang baru. Allah berbicara kepada bangsa Israel secara khusus. Ya, saudara, kenapa? Karena mereka punya hati yang lama, hati yang keras. Ya, dari mana mereka punya hati yang keras? Karena mereka lama di tempat orang yang hatinya keras. Contoh, ya, waktu mereka ada di Mesir, mereka bukan setahun 2 tahun. Mesir dipimpin oleh pemimpin yang hatinya keras. Tahu dari mana Pak Pendeta? Lah tulahnya sampai 10. Itu kurang keras hati apa itu Firaun saudara? Tulahnya sampai 10. Tulah pertama masih belum berubah. Tulah kedua gak berubah juga. Tulah ketiga, Tuhan kurang sabar apa saudara Bapak Ibu?
Itu hari ini saudara dan saya kita belajar bahwa Tuhan itu murah hati, katakan amin. Allah itu panjang sabar, katakan amin. Allah itu pengasih penyayang, katakan amin. Ya, tapi pagi hari ini saudara dan saya kita catat baik. Kita tidak bisa mempermainkan Allah. Amin. Saudara dan saya, ya apa yang kita tabur akan dituai. Itu sebabnya ketika ya saudara orang tidak berubah, berbalik dari jalannya yang salah, dari hatinya yang keras, tidak bertobat, mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya you don't play with your God. Saudara, kita nggak bisa bermain-main di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan. Iya saudara, dan Tuhan sudah memberikan waktu demi waktu. Ya, tapi Firaun tidak berubah juga, tidak bertobat juga. Ya, akhirnya kita tahu semua apa yang terjadi kepada bangsa itu. Mereka tenggelam di bawah laut, saudara. Ya, dan bangsa Israel ini saudara, mereka udah kelamaan kayaknya di kultur atau di dalam kebudayaan iklim yang apa? Yang keras hati. Makanya waktu di padang gurun mereka jadi keras hati. Iya, saudara, mereka keras hati, mereka berkeras, mereka pingin balik ke Mesir yang tadinya adalah, ya saudara, mereka berpikir satu keuntungan, padahal tidak, saudara. Ya, kalau mereka balik ke Mesir, mereka akan jadi budak selama-lamanya. Ya, Yesus atau Allah memberikan perubahan, pembaharuan bagi anak-anaknya. Ya, saudara, Allah membebaskan mereka supaya mereka punya hidup baru. Sama-sama katakan dengan saya, hidup baru. Ya. Ya, hidup baru tidak bisa dialami kalau hatinya masih keras. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu pagi hari ini ya, bagaimana kita berjuang, mari kita miliki hati yang baru, bukan hati yang keras, katakan amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, hati yang keras nggak bisa menampung rencana Tuhan yang besar. Ya saudara, ada banyak berkat Tuhan disiapkan, ada banyak rencana Tuhan sudah disiapkan. Tapi kalau hati keras, rencana Tuhan, berkat Tuhan yang sudah disiapkan tidak akan terjadi, tidak akan digenapi. Bagi orang-orang yang mohon maaf saudara, yang hatinya keras, yang hatinya mohon maaf ya nggak mau berubah. Ya sudah diberi kesempatan, sudah diberi waktu, tapi nggak mau berubah. Ya nggak mau datang kepada Tuhan. Saudara, ya hari ini firman Tuhan sekali lagi saudara, bahwa aku akan memberi hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Supaya apa? Supaya selamat. Tujuannya selamat. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya berbahagia. Diselamatkan, katakan amin. Sama-sama katakan dengan, angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, aku menerima keselamatan hidup, berbahagia. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara dengar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, iya saudara nggak bisa suam-suam kuku. Siapapun saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nggak bisa kita hari Minggu ke gereja, lalu hari biasa saudara coba-coba hal yang lain. Halo, saudara coba-coba keyakinan yang lain. Iya saudara, ada orang mohon maaf saudara, ya hari Minggu ke gereja, tapi hatinya ya di luar hari Minggu, bukan hari Minggu, hari biasa, Senin, Selasa, Rabu. Ya maaf ya saudara, kayak masih ikut keyakinan yang lain. Hanya Yesus yang membawa saudara dan saya pada keselamatan kekal. Katakan amin. Iya, itu sebabnya mohon maaf saudara Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Iya saudara, itu sebabnya Tuhan sudah begitu baik bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan hari ini memberi hati yang baru, hati yang taat. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang taat. Iya, hati yang taat itu dari Roh Kudus. Saudara, orang taat pasti selamat, orang taat pasti lihat berkat. Orang taat pasti ada mujizat, katakan amin. Itu sebabnya jangan berkeras hati, tinggalkan keras hati itu. Karena keras hati akan merugikan, Coba lihat Yunus. Ya saudara, Yunus maksudnya Yunus yang di firman Tuhan ya, bukan kok Yunus yang jualan bakmi, bukan. Yunus yang di Alkitab, Yunus yang di Alkitab saudara ya. Yunus di Alkitab dikatakan saudara, Allah memerintahkan Yunus, menyuruh Yunus untuk apa saudara, menginjil, menyelamatkan kota apa Niniwe. Tapi dia keras hati. Iya saudara, dia tidak taat kepada Allah. Kita tahu apa yang terjadi pada Yunus, masuk di perut ikan. Jangan tanya sama saya ikan apa ya. Saya juga, ya saya belum mempelajarinya lebih dalam juga saudara. Ya memang juga tidak dicatat juga saudara di Alkitab ya saudara ya. Ya, tapi poinnya adalah Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Orang yang hati keras, mohon maaf saudara, nggak bahagia, nggak selamat, nggak diberkati, nggak tenang dalam hidupnya. Ketenangan dicari orang sampai hari ini. Orang berani bayar mahal supaya hidup tenang. Tapi kalau hari ini saudara dan saya taat hati, sederhana.
tapi mungkin gak mudah. Iya saudara, sederhana saudara, untuk hati taat saudara itu sangat sederhana. Tapi banyak sekali tantangan yang dihadapi. Saudara dan saya, kita bisa karena kuasa Roh Kudus. Amin. Elia dan janda di Sarfat itu dua-dua pribadi yang karena ketaatan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Elia menggambarkan ketaatan juga. Allah bawa dia ke satu tempat yang dia belum pernah datangi. Ya saudara, dia nggak tahu di sana saudara itu tempat bagaimana. Ya makannya nanti bagaimana. Lalu nanti dia beristirahat bagaimana. Nggak kenal dengan siapa-siapa. Tapi Allah itu baik, katakan amin. Tuhan itu baik. Tuhan sediakan berkat untuk orang yang taat saudara. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau taat ikut saja kehendak Tuhan, perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, Tuhan pasti sediakan rupa-rupa keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang sediakan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, Elia itu gak kekurangan makanan. Setiap hari dia dikirim daging yang bawa burung gagak saudara. Burung gagak itu burung yang ya konotasinya jahat. Ya saudara, tapi hari ini saudara dan saya kita pelajari, kita imani. Ya saudara, bahwa sesuatu yang jahat bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Elia makan pagi, sore, udah kayak rumah makan. Betul? Ada kan rumah makan yang namanya pagi sore ya. Iya, daging saudara, pagi sore. Dipelihara oleh Allah. Dan ketika janda ini juga taat kepada Elia, gak mudah saudara Bapak Ibu. Orang gak kenal, tiba-tiba ada orang ngomong, ya saudara punya tepung cuma segenggam. Lalu ketemu sama orang asing, ketemu orang gak kenal, bikin dulu tepungnya buat saya. Ya, kalau secara logika, apalagi orang zaman now 2025, enak aja. Ya, orang saya aja nggak cukup, apalagi kasih buat kamu gitu kan saudara ya. Maka saudara, janda ini pun taat saudara. Janda ini pun mengerjakan apa yang dikatakan oleh Elia karena ia percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, percaya pada Tuhan. Yes, janda ini tahu bahwa Elia hamba Tuhan, hamba Allah. Ya saudara, tapi dia lebih mengarahkan pandangannya kepada Allah. Kalau kita lihat Tuhan, lihat Allah, saudara dan saya nggak kecewa. Amin. Kalau kita lihat sekitar, lihat sekeliling, lihat manusia, ya kadang kecewa. Tapi kalau saudara dan saya kita lihat Tuhan, lihat pandang Allah saja, Tuhan bisa berkati saudara dan saya. Tuhan pelihara saudara dan saya, tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara dan saya hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menerima berkat baru dengan hati yang diperbaharui. Tuhan mengadakan pembaruan bukan hanya sekedar perbaikan. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, ada pembaruan. Amin, bukan hanya perbaikan, tapi ada benar-benar hidup yang baru. Kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5:17, kita baca bersama-sama ya. Satu ayat ini, 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan salah tafsir, ya saudara, jangan salah. Oh, ya berarti ini ada pacar baru akan datang nih. Ya ada ini yang baru nih. Saudara, ya dikatakan di sini saudara, ya bahwa saudara dan saya maksud dari ayat ini adalah kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang di dalam Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, hidup dalam Kristus. Yes, hidup dalam Kristus akan membawa saudara dan saya melihat hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Saudara punya iman, saudara dan saya hidup dalam Kristus, artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena bertobat pasti selamat. Bertobat pasti apa yang kau inginkan Tuhan pasti berikan. Katakan amin. Ya, ini berbicara tentang apa? Perubahan hati. Ya saudara, atau metanoia, perubahan pola pikir. Ketika orang-orang hari ini datang pada Tuhan, untuk apa saudara? Saudara dan saya diperbaharui pribadi kita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, bahwa berkatmu juga setiap hari pasti baru. Amin. Ya, bukan hal mustahil bagi saudara dan saya, bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi saudara dan saya. Apa yang hari ini saudara doakan, Tuhan kabulkan.
Tapi pagi ini saudara dan saya, mari kita pelajari dasarnya. Dasarnya kita harus dalam Kristus dulu. Pak, saya dalam Kristus, saya dalam Tuhan Yesus dari kecil, ya dari sekolah minggu, amin, puji Tuhan. Ya kalau memang udah dari kecil udah Kristen dalam Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Tapi saudara dan saya, ya saya mendorong kita semua. Ya artinya bukan hanya saudara, saya juga kita semua. Untuk kita benar-benar mengalami Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kekristenan itu tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, ya Yesus mengajar kepada orang-orang ahli Farisi bahwa apa saudara, hidup di dalam kekristenan itu bukan hanya ritual agama, bukan hanya ritual ibadah. Banyak orang yang datang kepada Tuhan beribadah hanya ritual agama, hanya ritual ibadah, tapi hatinya nggak mau berubah. Hatinya masih keras, hatinya masih marah, hatinya masih benci, hatinya masih ngomongin orang, hatinya masih nyalahin orang, hatinya masih nyalahin keadaan, hatinya masih hati yang lama, mau hidup yang lama, mau hidup yang foya-foya, mau hidup yang apa, mau hidup yang duniawi, masih hidup yang memikirkan perkara-perkara duniawi. Saudara, saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi saudara dan saya, dunia ini akan selesai. Dunia ini akan selesai. Saudara dan saya kalau kita hidup secara duniawi, mohon maaf saudara, pasti orangnya juga akan selesai. Tapi kalau saudara dan saya hidup secara firman Tuhan itu tidak lenyap. Dunia akan lenyap, firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara dan saya di dalam Tuhan, kita tinggal tetap sampai selama-lamanya, kekal bersama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah bagaimana saudara dan saya, kita hari ini ya sudah menerima hati yang baru, saudara dan saya kita harus di dalam Yesus lebih dulu. Ya saudara, karena apa saudara? Di dalam Tuhan Yesus kita bukan hanya diperbaharui, saudara dan saya juga diperbaiki. Ya bukan hanya diperbaiki, tapi saudara dan saya dijadikan baru, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dijadikan baru. Yes. Iya saudara, ibarat handphone, iya saudara, kalau saudara lihat handphone atau saudara mungkin punya handphonenya rusak. Handphone rusak biasanya apa saudara? Diperbaiki dulu, biasanya diperbaiki dulu. Iya saudara, setelah diperbaiki, iya saudara, orang kadang-kadang 50-50. Ya antara handphone ini masih udah oke, benar-benar oke, atau mungkin masih kurang baik gitu saudara. Dan itu memang handphonenya juga atau barangnya masih barang yang lama. Tapi ketika ada pembaharuan, saudara seneng gak kalau handphone rusak diperbaiki, tiba-tiba ada orang yang kasih, ini handphone baru buat kamu, waduh. Seneng gak kira-kira saudara? Pasti seneng ya, kelihatan nih wajah-wajahnya. Iya, saudara tiba-tiba dikasih berkat yang baru. Oh sangat luar biasa, itulah kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia bukan hanya merestore, dia bukan hanya memperbaiki. Bagi saudara dan saya, kita ya saudara datang pada Tuhan, tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus mau tinggal di rumah Sakeus. Yesus bukan hanya memperbaiki hidupnya Sakeus, tapi Yesus memberikan keselamatan. Tuhan Yesus memberikan pembaharuan, berkat yang baru diberikan kepada Sakeus. Itu sebabnya ya saudara, pola hidup yang lama itu harus ditinggalkan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan katakan saudara, yang lama sudah berlalu. Boleh tampilkan kembali, ayat ini bicara yang lama sudah berlalu, artinya apa? Hidup yang lama harus ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, tinggalkan hidup yang lama. Iya, ya, coba bilang sama kanan kiri saudara, tinggalkan hidup yang lama. Coba bilang, tinggalkan hidup yang lama. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Hidup yang lama tuh apa sih? Karakter yang lama. Iya sudah maaf ya, yang masih jauh dari Tuhan, yang masih suka ya berbicara tidak baik, ya saudara, kata-kata sia-sia, kata-kata yang maaf ya saudara, bahasa-bahasa yang kotor, ya saudara, pikiran yang negatif, yang ketemu orang negatif thinking terus. Ya sudah cemas terus, khawatir terus. Aduh gimana ya Pak Pendeta, aduh gimana ya Pak Pendeta. Orang biasanya saudara, orang Kristen biasanya takut dua. Ya saudara, yang pertama saudara, yang ditakutkan orang Kristen itu takut mati saudara. Saya juga nggak tahu kenapa saudara. Yang kedua orang Kristen takut apa? Cicilan saudara. Bukan takut setan Pak, oh setan sudah dikalahkan ribuan tahun yang lalu. Amin saudara, darah Yesus mengalahkan maut, katakan amin. Iya saudara, biasanya orang takut sama
Nah, ya itu ya. Ya, apalagi akhir-akhir bulan begini ya saudara ya. Tuhan pasti pelihara, katakan amin. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan di sana, kenapa tadi saya katakan hidup yang baru, ya saudara, tinggalkan hidup yang lama, karena ayat ini mengatakan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Di sana dikatakan old things. Old things itu artinya hidup yang lama, hati yang lama, hati yang keras, pikiran yang lama, karakter yang lama, ya saudara, karakter yang gak percaya, hidup yang lama. Ya, saya ketemu sama sebuah keluarga ini sudah punya 3 orang anak. Anaknya yang pertama saudara Bapak Ibu lagi skripsinya udah berbulan-bulan gak diterima sama dosennya. Anaknya ini saudara. Lalu saudara, orang tuanya berkata, Pak, ya tolong doakan buat anak saya skripsinya supaya berhasil, supaya judul skripsinya diterima sama dosen pembimbingnya. Ya, lalu ya kita berdoa, lalu orang tuanya jemaat ini, Bapak Ibu ini cerita gitu saudara tentang anak ini. Ya, karena sebenarnya anak ini juga ya suka adu pendapat Pak dengan kami. Ya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Saya katakan, iya, dia tidak percaya kuasa Tuhan. Ya, dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup untuk memberkati. Iya saudara, orang tuanya mengatakan Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan membuat kita yaitu ya berkemenangan dalam segala hal. Tapi anaknya ini bilang sama orang tuanya, berkatin buktinya papa sama mama gini-gini aja. Iya saudara, maka orang tuanya kaget juga gitu saudara. Ya, karena apa saudara, mohon maaf Bapak Ibu, ya seseorang kadang-kadang melihat ya saudara yang namanya keberhasilan cuma dari materi saudara Bapak Ibu. Ya repot saudara kalau begitu ya saudara ya. Cuma dari apa yang kelihatan, ya saudara. Maka saudara orang tuanya, Bapak Ibu katakan, Pak, ya mari Pak, ya doakan Pak anak kami supaya apa? Yaitu karena kekerasan hatinya, dia nggak percaya kepada kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan yang buruk menjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Ya, maka saudara, ya kami berdoa, puji Tuhan. Beberapa bulan kami berdoa terus, ya saudara-saudara, anak ini akhirnya ya dalam satu kesempatan dia mau datang beribadah. Walaupun memang ya dipaksa dulu gitu saudara. Mukanya ditekuk 10 gitu saudara. Datang beribadah, ya saya tahu nih, wah ini mukanya nih, ya saudara ditepuk 10 gitu saudara. Mukanya gak enak banget, kerasa kalau dipaksa gitu, ya begitulah saudara ya. Jadi ya males-malesan gitu saudara. Maka saudara waktu kami bertemu saya katakan ya Tuhan sayang kepada kamu. Tuhan mengasihi kamu. Ya jangan pikir yang lain, pikir saja bahwa Yesus ada buat kamu dan mengasihi kamu. Kalau kamu mau terima kasihnya Tuhan Yesus, cintanya Tuhan Yesus bagi kamu, saya katakan kepada anak ini bukan hanya skripsi. Kamu nanti jadi, karena dia kuliahnya di Fakultas Hukum, ya kamu akan jadi jaksa sesuai dengan cita-citamu. Ya saudara puji Tuhan. Ya setelah dia beribadah, beberapa kali datang beribadah, keterima saudara judul skripsinya. Dan hari ini diberkati, lulus karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Gembala sidang saudara dan saya mendiang Pendeta Pariaji mengatakan, lupakan yang lalu. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kehidupan yang baru. Selalu berjuang untuk hidup baik agar suatu hari kita diundang pesta di sorga. Amin. Hidup di dunia cuma sementara. Tapi suatu hari saudara dan saya akan kekal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, yaitu kita datang menyembah Tuhan, kita datang bersyukur. Saudara dan saya boleh pejamkan mata saudara sejenak. Saudara boleh mengucap syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami yang terutama di dalam hidup ini adalah menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
Kita berikan ucapan syukur, tepuk tangan kita yang meriah hanya buat Tuhan. Bersama yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Yesus Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita, sembah Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Lagi bersama dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat kasih-Mu. Oh, haleluya, Yesus Raja. Kami sembah. Saya cinta Yesus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan lagi buat Tuhan, bersama-sama dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepalamu hanya bagi Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur pujian dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali diberkati, yaitu oleh berkat yang baru, anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pembaharuan dalam hidup kami, ada kekuatan baru, ada mujizat baru, ada berkat baru, ada pengharapan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, ada pemulihan baru bagi rumah tangga suami istri, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai di dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga. Maka kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap keluarga rumah tangga, setiap pribadi diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang memberi hati kami, pikiran kami, hidup kami, roh tubuh jiwa kami untuk diperbaharui oleh Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu. Kami percaya janji Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Maka Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Tuhan beri. Kami bawa ucapan syukur kami pada pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan, dalam persembahan syukur yang terbaik bagi nama Tuhan, untuk memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam setiap usaha kami, dalam setiap bisnis kami, dalam setiap karir pekerjaan, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, pasti diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di akhir zaman, kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita persiapan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nosi dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus di pagi hari. Kata pujian ini sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap.
sempurna. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami agar kami dan keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari oleh kasih sayang-Mu. Kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi bersama keluarga, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak virus, kami tolak pneumonia. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak sakit tulang, tidak sakit kaki. Dalam nama Yesus, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, usus sehat, pankreas sehat, empedu sehat, tidak sakit mah, tidak GERD. Oleh darah Tuhan Yesus, kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus pada pagi ini, minta pada Tuhan Yesus. Saudara boleh katakan kepada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi pokok doa setiap kita. Minta pada Tuhan Yesus, jika ada keperluan pribadi, kebutuhan keluarga, mintalah pada Tuhan Yesus. Masuk di minggu yang baru, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Yang sakit sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Berkati Pak Jonathan Asikin, oleh darah Tuhan Yesus menjadi sehat sembuh. Paru-parunya baru, oleh darah Yesus sudah menjadi baru. Flek-flek semuanya dihilangkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, jubah baru. Hidup kami diperbaharui. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak berdusta, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diperbaharui. Tubuh kemuliaan, pesta di sorga. Jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kita mengangkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berikan pujian, kemuliaan, tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat minyak, saudara yang di gereja Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita diurapi menjadi warga sorga, dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu tanganku suatu hari digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya kita terpelihara dalam berkat perlindungan Tuhan. Setiap hari berbahagia bersama dengan keluarga, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil dalam Tuhan. Maka saudara dan saya sehat, umur panjang, warga sorga, diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga, keluarga, damai, sejahtera, sukacita dalam nama Yesus. Kasih mula-mula dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari ada anggur baru, ada sukacita baru, berkat yang baru dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan bagi setiap anak-anakmu yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal dalam Kristus, keluarga yang dalam Kristus, pribadi-pribadi yang dalam Kristus, anak-anak muda diberkati Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan kami dalam Tuhan tidak akan hilang. Anak-anak muda takut Tuhan, pandai, cerdas, masa depannya indah, diberkati yang berhasil. Anak-anak kami diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan
pada pagi hari ini kami beribadah kembali kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh roh, tubuh, jiwa, hati kami untuk tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk taat kebenaran firman-Mu, untuk selalu setia sampai garis akhir. Kami berdoa setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Maka berkati ya Tuhan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati, limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus beri hati yang taat, beri hati yang baru, beri hati yang mengasihi Tuhan, beri hati yang mau hidup dalam pertobatan setiap hari, beri hati yang selalu percaya mukjizat pasti terjadi di dalam hidup setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Tuhan beri minyak anggur bagi kami dan keluarga. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi ini. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya diberkati, akan usaha pekerjaannya berhasil. Berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Lina dan keluarga, Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati semua setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik di Gereja Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus worship team, semua yang melayani pada pagi hari ini. Berkati Pak Arda, Pak Vander, semua bersama dengan rekan-rekan yang melayani, Pak Renaldi dan semua rekan-rekan. Berkati Asher Event, Soundman Operator Media, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan, gembala sidang kami panjang umur, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan Yesus bersama anak cucu mantu, keluarga besar dalam berkat Tuhan. Bapak Pendeta Argo Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan. Semua program acara gereja diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Setiap perjalanan langkah kaki kita dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan dalam nama Yesus. Besok apa yang kita kerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Akhirnya terimalah berkat kasih sayang, anugerah kebaikan dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Jesus, there's no one else like you. Promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, Lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. No one else like you. Your promises are jumpa di pada berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.